Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kalian semua yang merayakannya. Dan untuk kita semua selalu kita berada di dalam suasana damai ya, tetap sehat dan tetap semangat, nggak loyo-loyo lagi. Oke, ini kan hari kemenangan, jadi ya harusnya bersenang-senang juga dong ya setelah sebulan berpuasa. Oke, untuk kalian yang berzodiak Scorpio, ini adalah bacaan kalian. Bisa resonate, bisa tidak, tentu saja karena banyak sekali yang terbaca di sini energinya, jadi bukan 1-2 orang aja. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Mei, pertengahan Mei sampai akhir Mei. Oke, apa bacaannya? Thank you. I need some more of course. And this is for my dear friend Scorpio. Apa yang terbaca di sini? Kita lihat ya. Udah makan nastar berapa banyak? Ya ampun, masih pagi ya. Oke. Ya, buat saya kue paling enak kue nastar. Baiklah. Ada Ace of Autumn, dan Autumn adalah energi tanah. Pesannya adalah a windfall of money, advice or assistance from other, a very successful project, a happy change in your career. Ada perubahan dalam karir kalian, perubahan dalam keuangan kalian, perubahan dalam sisi bisnis, tapi saya juga ingin menyambungkannya di sisi percintaan kalau memang itu yang sedang kalian hadapi, karena orang per orang beda tantangannya, beda masalahnya, beda yang sedang dihadapi gitu ya. Untuk Scorpio, so ada kesuksesan di pertengahan bulan sampai akhir bulan Mei ini. Segala macam yang kalian lakukan itu berhasil. Kenapa? Karena kalian mengerjakannya dengan perasaan senang, dengan hati gembira, dan it's really fun untuk kamu, untuk kalian yang berzodiak Scorpio, makanya bisa berhasil. Oke. Sepertinya kali ini saya lihat ada stres di situ. Nggak ada. Oke, that's good. Bagus, karena beberapa zodiak yang kemarin ada stresnya. Saya lupa sih yang mana. Oke, ada King of Spring, dan ini adalah energi api. Financial windfall, your leadership skill are needed now, unexpected supporter of your cause. Oke. Banyak yang mendukung kalian, itu sebabnya kalian sedang merasa senang-senang aja, tenang-tenang aja, oke-oke aja pada saat ini. So dinikmati aja ya Scorpio, lagi senang ya udah, jangan nungguin ntar habis senang kayak gimana, nggak usah ditungguin yang itu, sudah berbahagia aja. Terutama pada saat ini sedang merayakan Idul Fitri toh, jadi berbahagia aja. Oke, secara finansial baik-baik aja yang tadi, maupun yang kartu pertama maupun kartu kedua. Yang selanjutnya adalah Justice. Justice adalah keadilan, dan bila Justice ini datang, sorry saya harus balik ke sini ya. Oke, sorry, maaf saya harus narusin yang ini dulu ya, yang King of Spring ini. Oke, ada beberapa orang yang support kalian dan membantu kalian secara finansial, atau secara support kalian secara karir ya. Dan support itu terjadi bukan begitu aja terjadi, tapi memang karena kalian yang sudah memulainya lebih dahulu, kalian yang sudah berlaku positif, sehingga orang-orang juga menanggapinya secara positif dan kalian mendapat dukungan. So congratulations, selamat untuk kalian yang berzodiak Scorpio karena kalian sudah melakukannya dengan baik, dan ini adalah saat kalian menuai hasilnya. Justice bicara tentang keadilan, tentu saja. Keadilan yang bagaimana? Oke, take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decision. Oke. Kenapa kalian akhirnya mendapatkan keadilan yang kalian inginkan? Karena kalian sudah mengeluarkan segala sesuatunya secara positif dan secara adil, secara fair. Jadi nggak ada tuh kalian merugikan orang lain. Itu sebabnya di sini disebutkan kalian by the end jadi pemenangnya, pada akhirnya jadi pemenangnya.
ya untuk kalian yang Scorpio. So nikmati aja, celebrate aja, rayakan saja, nggak perlu khawatir. Kalau kalian bilang belum Mbak Lucy, ya belum kan? Kok enggak nih sekarang, ya belum kan? Oke, karena ini pertengahan Mei sampai akhir Mei mungkin belum terjadi, tapi ada sebagian dari kalian saya yakin sudah terjadi. Oke, kalau itu yang sudah terjadi, selamat ya, congratulations. Dan kalian gak usah mikir macam-macam, ini adalah buah dari hasil pekerjaan kalian, hasil kerja keras kalian, hasil yang telah kalian berikan kepada semesta secara positif sehingga kembalinya positif. Itu yang terlihat di energi ini, di energi Scorpio yang saat ini ya. So tidak ada stres untuk Scorpio, aminin aja yang bagus-bagus. Oke. The Emperor, nih kartunya Aries ya. The Emperor itu tentang seorang penguasa. Kalau kalian bilang enggak kok Mbak Lucy, saya cuma pekerja biasa atau apapun itu, it's not about penguasa yang begitu ya. Tapi kalian menguasai keadaan. Paling enggak keadaan itu tidak membuat kalian stres, tidak membuat kalian tidak nyaman. Keadaan itu bisa kalian atasi. So ini yang terjadi pada pertengahan Mei sampai akhir Mei untuk si Scorpio. Saya bacakan ya. Use logic and structure to increase your success. Gunakan logika kalian. Saya tahu kalau si Scorpio ini cukup logik orangnya, cukup logik, cukup loyal dalam berbagai hal, ya. Kalau ada yang bikin kalian nggak loyal, itu pasti ada penyebabnya, dan itu penyebabnya udah luar biasa banget, udah numpuk, akhirnya jadi bom, gitu, oke? Get organized, a firm but compassionate leader, ya. Ya, kalian cukup bisa memimpin diri kalian sendiri, hidup kalian sendiri, apapun yang kalian hadapi pada saat ini enggak masalah. Karena kalian tahu ini sudah ada di jalan yang benar, track yang benar, jalur yang benar, sehingga kedepannya kalianlah pemenangnya. Kalian adalah penguasa untuk keadaan ini dan diri kalian sendiri, sehingga keadaan ini tidak membuat kalian stres, tidak membuat kalian terpuruk, tapi justru sebaliknya kalian tahu ini adalah jalan menuju kesuksesan kalian. Oke, congratulations, selamat. So, saya akan memakai kartu yang berikutnya, Wheel of the Years. Thank you. And this is for my dear friend, Scorpio. Thank you. I need a second row, please. Huh? Okay. Oh wow. Thank you. One more, please. Yep. Oh, 3, are you sure? Okay, never mind. 3 di sini. Sip. Ada the moon yang terbalik. Stresnya hilang ya. Stres yang kemarin-kemarin hilang ya. Untuk saat ini udahlah, kalian berada di masa dimana kalian harus menikmati kesuksesan itu karena ini hasil perjuangan kalian sendiri. Ya benar, dibantu oleh orang-orang yang membantu kalian, tapi orang-orang tersebut tidak akan membantu kalian kalau kalian tidak duluan memberikan yang positif kepada mereka, sehingga mereka mengembalikannya secara baik kepada kalian, gitu ya. Oke, lanjut dengan Ten of Cups. Ten of Swords ya, Ten of Cups yang terbalik. Oke. Kalau ini masalah tentang keadaan yang membuat kalian kurang nyaman, lucu ya, lucu. Kalian sedang harusnya selebrasi sebuah sesuatu kesuksesan atau sesuatu yang tercapai, tapi kok ada juga hal yang membuat kalian tidak nyaman, terutama soal perasaan, terutama soal dealing kalian dengan seseorang, tentang mungkin cinta, mungkin pasangan, apapun itu. Oke. Memang dibalik sebuah kesuksesan tidak melulu bikin kalian bahagia atau senang atau apapun, karena mungkin ada sisi lain yang harus kalian hadapi, dan itu adalah masalah percintaan atau dealing dengan seseorang atau pasangan.
atau orang yang memang dekat dengan kalian dan kalian cintai, tapi itu ada masalah di situ. So, di satu sisi kalian mengalami kesuksesan di bidang karir, keuangan, bisnis, di sisi lain kalian punya ketidaknyamanan di bidang hubungan kalian. Tapi semua itu ya kembali lagi tergantung kalian. Kita lihat kartu berikutnya aja ya. Oh, ini terbalik, sorry. Ada Two of Wands yang juga terbalik. Oke, ini definitely apa yang sudah kalian putuskan untuk masa depan kalian, dan itu adalah masa depan yang kalian impikan. Kalian ngerasa itu bukan pilihan yang tepat. Oke, so di bulan pertengahan Mei ini kalian merasa oke, kalau ini kayaknya karena untuk keuangan, karir dan bisnis baik-baik aja. Ini tentang hubungan kalian atau komitmen kalian dengan seseorang yang dealing dengan kalian, dan kalian ngerasa itu salah, tidak tepat untuk masa depan. Kalau itu yang terjadi, my dear Scorpio, ya tadi kan disuruh di sini ya, suruh mana tuh tadi yang suruh review detail, ada justice ya. Review secara detail aja apa yang kalian rasakan, komunikasikan dengan orang tersebut apa yang dia rasakan gitu ya. Ini kalau memang bisa dikomunikasikan. Kalau ada yang bilang di situ, Mbak Lucy orangnya aja nggak bisa dihubungi, itu lain perkara ya. Sekali lagi ini general reading, jadi tidak resonate untuk semua orang tentu saja. Oke, lanjut dengan The Empress. Tadi kan ada Emperor, ini pasangannya The Empress, tapi sama aja. Gini, saya ngelihat si Scorpio, mau Scorpio atau orang yang dealing dengan Scorpio, tapi ini divine feminine-nya. Divine feminine dan divine masculine sama-sama berkeras hati ya. Ini nggak peduli ya ininya yang cewek yang Scorpio atau yang cowoknya yang Scorpio, I don't care. Tapi yang terlihat di sini adalah si cewek divine feminine dan divine masculine-nya sama-sama berkeras hati. Pertamanya mungkin divine feminine-nya mau terima apa yang si divine masculine-nya bilang, tapi kesininya dan itu meledaknya di bulan Mei, pertengahan Mei sampai akhir Mei. Dua-duanya saling berkeras hati dan berebut, seakan-akan berebut siapa yang memimpin siapa gitu. Kalau itu memang yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalau mau mendengar solusi dari saya ya omongin lagi lah. Kalau memang sudah berkomitmen, harusnya kalian sudah menerima satu sama lain, baik keburukan maupun kebaikan, baik dalam suka maupun duka. Gak bisa cuma mau sukanya aja, dukanya enggak ya. Oke, lanjut dengan The Tower. The Tower kadang-kadang bukan hal yang waduh, ada The Tower berarti ini ada hal yang buruk gitu. Enggak juga sih. Kadang-kadang The Tower itu bicara tentang kalian terlalu nyaman di posisi kalian sehingga kalian harus keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang seperti itu. Atau juga ada kejutan yang datang ke dalam kehidupan kalian. Kalau di bacaan yang kali ini Scorpio, saya cenderung mengatakan bahwa ini adalah posisi kalian di mana kalian sudah nyaman dengan posisi kalian, apalagi sekarang kalian sedang tidak stres, sedang merasa happy dengan karir, keuangan, bisnis apapun itu di luar masalah percintaan. Jadi kalian ngerasa nggak perlu kemana-mana. Tapi imbasnya adalah di masalah hubungan kalian. Mungkin ada rintangan sedikit, ada yang perlu diperbaiki di hubungan kalian. Karena kalian divine feminine dan divine masculine sama-sama berkeras hati, akhirnya saling gontok-gontokan, gak ada yang mau ngalah gitu. So, keluar dari zona nyaman tetap dibutuhkan dalam sebuah hubungan, karena kalau udah terlalu nyaman, jadi take it for granted ya. Jadi nggak ada usaha lagi, jadi nggak ada gregetnya lagi. Coba dipikirin gimana caranya supaya kalian bisa sama-sama. Kalau masih sama-sama, if toxic relationship atau orang ketiga atau apapun itu, please jangan diterusin. Tapi kalau itu memang sesuatu yang baik untuk diteruskan, ya why not? Cari jalan keluarnya aja. Gitu ya. Oke, Scorpio. Lanjut dengan The Magician. Apapun yang kalian sedang inginkan, sedang usahakan, itu akan berhasil, dan memang berhasil ya, karena dari depan bilangnya seperti itu, berhasil. Akan tetapi
Kartu yang selanjutnya di sebelahnya ini The Emperor. Balik lagi, gila Emperor. Kok gila? Sorry. Sorry ya. Boleh yang tadi di tut gitu, nggak bisa ya. Ya udah. Maksud saya gini, ini luar biasa karena Emperor, Empress itu 3 kartu yang muncul, tapi yang ketiga kalinya adalah terbalik. Means ada sedikit kebimbangan di segala manifestasi yang kalian sudah lakukan untuk apa yang kalian inginkan untuk masa depan kalian, dan saya melihatnya ini adalah masalah hubungan. Kalau masalah karir, keuangan gitu nggak buruk-buruk amat gitu, tapi malah justru bagus gitu. Tapi untuk percintaan nih, nah ada somethingnya. Mungkin ada hal yang perlu kalian perbaiki dari sebuah hubungan itu, so please do apapun itu. Kalau memang ingin membuat ini masih bisa dilanjutkan, kalau enggak ya terserah. Oke? Lanjut, ada Seven of Pentacles, ada juga Three of Salis. Oh ini ntar, oke sorry, satu-satu. Seven of Pentacles ini Oke, kalau ini adalah yang kemarin kalian lakukan, oke, saat ini adalah saat kalian untuk menuai, ya. Permasalahannya ada masalah lain nggak selain itu? Iya ada, yang saya bilang tadi. Untuk masalah yang di luar dari karir, bisnis, dan keuangan itu, ini adalah masalah lama yang kalian pendam. Masih dari masa lalu. Oke, masih dari masa lalu dan masih kalian bawa-bawa sampai saat ini. So, kalau kalian masih membawa masalah dari masa lalu, coba diselesaikan baik-baik. Ada Three of Salis, ada juga hal yang perlu kalian selebrasi, tapi itu nggak berhubungan dengan keuangan. Enggak, karir, bisnis enggak. Yang belum diselebrasi adalah I see. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah kembali ke keluarga, kembali ke lingkungan. Oke. Nggak cuma keluarga, tapi juga lingkungan dalam arti mungkin persahabatan. Kalian melupakan persahabatan. Kalian dulu pernah punya sahabat dan kalian bahagia bersama-sama, kalian lupakan. Karena kalian akhirnya senang sendiri, lupa, dan kembali lagi ya. Si zona nyaman kalian mungkin itu yang membuat kalian lupa dengan orang-orang yang pernah hadir di kehidupan kalian dan membuat kalian bahagia. So ini saatnya untuk kembali kepada mereka. So selebrasinya juga bersama mereka. Oke, lanjut dengan Queen of Wands yang terbalik, Six of Cups yang terbalik, dan Knight of Swords yang tidak terbalik. Oke, ini obviously berhubungan dengan orang-orang selain orang yang dealing dengan kalian, orang yang menjalin hubungan dengan kalian. Ini adalah kecemburuan dari orang-orang lain kepada kesuksesan kalian pada saat ini. Itu yang harus kalian usahakan. Mereka cemburu bukan karena mereka tidak suka dengan kesuksesan kalian, bukan. Tapi kalian melupakan persahabatan kalian atau pertemanan kalian dengan orang-orang tersebut. Atau mungkin kalian melupakan jasa orang-orang tersebut di dalam kehidupan kalian. Itu yang masih kalian bawa dari masa lalu. Apakah akan berdampak, Mbak Lucy? Iya, bisa akan berdampak. Bisa juga tidak, itu tergantung. Karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kalian. Ya, yang kartunya bilang adalah seharusnya kalian kembali ke orang-orang yang dulu mungkin pernah berjasa kepada kalian dan kalian kayak lupain gitu aja sekarang, kayak nggak penting. Padahal itu adalah bagian dari kesuksesan kalian sekarang. Oke, so untuk kalian yang Scorpio jangan dilupain ya yang kayak gitu ya. Mereka ya sepertinya iri sama kalian, tapi iri bukan karena apa-apa, tapi karena mereka merasa ditinggalkan oleh kalian atau dilupakan. Oke, lanjut dengan kartu Good Tarot untuk message yang selanjutnya atau pesan yang selanjutnya, dan nanti saya akan buka Witches Tarot untuk pertanyaan yang akan saya jawab iya atau tidak. Kalian silahkan taruh di benak kalian pertanyaannya dan jawabannya nanti iya atau tidak. Kita lihat pesan ini dulu ya. Ada Fortune Wheel. Si
Keberuntungan sedang berada di pihak kalian. Apa yang kalian lakukan akan berhasil. Apa yang kalian impikan untuk masa depan kalian akan berhasil. Permasalahannya ada Four of Water. Oke. Di masalah karir, keuangan, bisnis itu tidak ada masalah. Di masalah percintaan ada masalah. Dan itu masalahnya lumayan cukup menyita perhatian kalian. Kalau mau dibilang besar, cukup besar. So, supaya hidup kalian berimbang ya, antara profesionalisme dengan personal life, dan kalian juga harus menyelesaikan yang ini. Jangan mentang-mentang lagi seneng terus lupa sama yang ini ya. Ada orang yang menunggu kalian untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Ada Ten of Water, kalian tuh dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan mencintai kalian. So jangan lupakan itu. Saya tahu bahwa Scorpio adalah orang yang cukup loyal, setia kawan, baik hati juga, dan walaupun terlihat keras dan ada banyak hal yang kalian juga sembunyikan kadang-kadang, tapi ya please lah, kalau kalian pernah berada di lingkungan yang baik, jangan pernah melupakan lingkungan tersebut. Oke? Lanjut dengan Four of Fire sih, Four lagi. Oke? Karena apa? Karena ada kecemburuan, iri hati atau apapun yang orang lain rasakan terhadap kalian. Jadi memang harus kalian yang meredam ini semua, karena kalian juga yang oke, ada yang teriak di situ, enggak kok Mbak Lucy, saya bukan orang yang seperti kacang lupa sama kulitnya. Ngerti, itu dari sisi kalian. Tapi mungkin dari orang lain enggak kayak gitu terlihatnya. Oke, so kalian perlu mempertimbangkan banyak sisi dari orang lain. Orang yang dealing dengan kalian, siapapun itu. Oke, ada Seven of Air. Ada Seven of Air. Dari semua hal yang sedang kalian hadapi pada saat ini, ada satu hal yang menurut kalian nggak penting amat, tapi harusnya kalian konsentrasi ke situ. Itu hal atau orang, sesuatu atau orang, tergantung apa masalah kalian. Yang jelas menurut kalian itu nggak penting, tapi kalau kalian nggak perhatikan sekarang di pertengahan Mei sampai akhir Mei, itu takutnya berdampak ke masa depan. Jadi emang harus diperhatikan dari sekarang. Oke, untuk Scorpio. Yang selanjutnya ini Witches Tarot. Silahkan apa pertanyaan kalian ditanyakan aja satu persatu. Saya nggak akan tahu karena nggak akan kalian jawab di depan saya. Oke, jawabannya iya atau tidak kita lihat. Baru satu. Thank you. I need more card for my dear friend. For my dear friend Scorpio, need more card please. Need more card please. Thank you. Wow, Major Arcana ya, semua yang keluar ya. Oh, nggak semua sih. Oke, hai. Alright, gini, apapun yang kalian tanyakan, apakah bisa dilakukan atau tidak? Ya, bisa dilakukan, tapi masih ada tapinya nih. Bisa dilakukan asal itu win-win solution, ya. Ada the Star, the Hermit, the Empress, Justice, the Fool. Itu semua Major Arcana. Yang terakhir Six of Swords dan Queen of Swords. So, semesta mendukung dengan keinginan kalian itu, tapi tentu saja kalau itu tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena ada kemungkinan di depan sana berdampak kalau yang kalian inginkan saat ini adalah tentang diri kalian aja, tapi nggak mikirin orang lain. Itu bisa berdampak kepada orang lain di masa depan. Kalau itu yang terjadi, apakah bisa kejadian? Bisa. Tapi karmanya siapa yang mau tanggung? Kalian sendiri yang tanggung. Oke? Nah, supaya karma baik yang balik, tentu saja segala sesuatunya harus yang baik yang kalian inginkan. Kalaupun ada keinginan kalian, perhatikan juga orang lain. Jangan hanya kalian aja berpikir tentang diri kalian,
kalian juga harus memikirkan orang lain, bagaimana dampaknya di kemudian hari. Karena ini yang terjadi. Kalian bisa melakukannya, kalian didukung oleh semesta, tapi kalau itu berdampak buruk pada orang lain atau tidak adil untuk orang lain, nanti di kemudian hari karmanya kembali kepada kalian dan kalian harus menanggungnya. Terserah mau atau tidak, itu pilihan kalian. Oke, lanjut dengan beberapa kartu oracle. Untuk pesan sebelum saya tutup pembacaan tarot kali ini. So this is for my dear friend Scorpio. Thank you. Saya mengingat satu orang Scorpio yang pernah saya kenal dan saya tidak tahu di mana dia. Dan saya tidak tahu apakah dia menonton video-video saya. Hopefully ya. Kalau kamu yang saya maksud, I just want to say hi. Oke. Semoga kamu baik-baik saja, Scorpio. Oke, dan terakhir. Courage, keberanian, dari Archangel Ariel. Be courageous and stand up for your belief. Oke. My dear Scorpio, kekuatan itu adalah sesuatu yang bukan cuma menunjukkan kehebatan kalian, bukan cuma itu aja Scorpio, tapi juga di mana kalian, misalnya kalian melakukan kesalahan, kalian berani untuk mengakuinya. Oke. So kalau memang itu yang terjadi, kalian adalah the empress atau the emperor. Kalian adalah penguasa untuk situasi ini. Karena kalau situasinya memburuk, kalian mengakui bahwa itu kesalahan kalian, kalian mau keluar dari zona nyaman kalian, apapun itu memang diperlukan keberanian. Oke. Atau mungkin kesuksesan kalian ini sebenarnya dampak dari yang dulu orang lain pernah lakukan kepada kalian, but then begitu sukses kalian lupa, please kembali lagi ke mereka. Karena saya melihat ada beberapa orang yang iri dalam tanda kutip, tapi mereka berhak untuk iri karena sebenarnya mereka juga berhak merayakan kesuksesan yang kalian dapatkan bersama dengan mereka. Gitu. Oke, tapi apapun itu ceritanya jangan protes di situ ya, karena mungkin ini bukan cerita kalian ya. Mungkin tidak resonate, jadi ambil aja yang resonate, yang nggak resonate sih di leave it aja, dibuang aja. Oke. Yang selanjutnya adalah stargazing. When you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke. Ini bicara tentang bintang harapan, oke? Kan kadang-kadang kalau ada bintang jatuh, orang bilang, make a wish, make a wish, make a wish. Kalau bintang jatuh, wish kalian akan menjadi kenyataan gitu. Wish come true gitu, katanya begitu. Udah ada yang pernah mencoba dan kesampaian, terus terang saya nggak begitu sih. Kalau ingin sesuatu nggak usah nunggu bintang jatuh juga. Tapi kartu ini bicara tentang wish kalian, tentang keinginan kalian yang tercapai. Dan pada saat tercapai itulah timbul juga masalah lain. Oke. Ya, memang selalu dua sisi seperti itu ya. Kesuksesan, kesedihan, ada kesenangan tentu saja. Kesuksesan ada kegagalan, kayak gitu. Nggak selalu senang terus, bagus terus, di atas terus, karena kan kehidupan ini berputar seperti roda ya, Scorpio. Lanjut dengan spiritual teacher, ini life purpose. Spiritualitas kalian. You heal with your classes, session, and seminars. Oke. Ini bicara tentang spiritualitas kalian. Oke. Mungkin yang kemarin bolong-bolong ibadahnya, silakan diteruskan ibadahnya, diperkuat lagi. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter. Ini adalah bentuk
hubungan kalian dengan Sang Pencipta langsung, personal, dan orang lain gak perlu turut campur. Oke, intinya adalah kembali lagi ke Tuhan. Oke, kalau lagi dikasih senang ingat Tuhan, kalau lagi dikasih sedih pun ingat Tuhan, gitu ya. Oke, lanjut dengan Vanessa. Ini adalah message from angel. To make your decision, ask yourself. Untuk membuat satu keputusan, tanyakan diri kalian sendiri. Which way bring me closer to my divine purpose? Which way takes me away from it? Jadi tanyakan pada diri sendiri. Apakah keputusan yang saya ambil ini sesuai dengan takdir? Atau nanti ada karma yang harus dibayar? Karena kita tadi ngomongin itu ya di depan ya. Oke? Semoga make sense dan ada yang bisa diambil untuk kalian. Oke? Say what you mean. Apa yang perlu di-healing dari kalian? Say what you mean. Apapun yang kalian katakan itu harus dari hati ya. Nggak usah ada udang di balik batu atau untuk menyenangkan orang saja. Karena nggak bagus juga nanti kembalinya kepada kalian, orang akan bisa melakukan hal yang sama pada kalian. Dan kalau itu terjadi pada kalian, apakah kalian bisa menerimanya? Balikin lagi ya ke kalian. Oke, yang terakhir, a very climax approach, full moon in Aries. Oke, kalau ada hal-hal yang memang belum selesai dan harus diselesaikan, please diselesaikan. Karena moon in Aries biasanya bicara tentang satu hal yang emosional gitu. Kalau ada sakit hati mungkin apapun itu di belakang sana dan kalian masih bawa terus, ya udahlah ya, forgive and forget. Bisa ya, terserah kalian bisa atau tidak. Saya hanya berharap yang terbaik untuk kalian. Please jangan pernah berkata negatif kepada orang lain. Stay positif aja. Kalaupun orang lain jahat sama kalian, gak usah ikut jahat. Tetaplah baik walaupun yang lain gak baik, gitu ya. Oke, Scorpio, tetaplah berbahagia, tetap selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, stay positif, stay healthy, stay happy. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.